Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 106210015, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin. Saya akan meresum atau menyampaikan ulang materi yang sudah kami pelajari. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu dengan judul Politik Nasional Lanjutan. Baiklah, yang kita ketahui sendiri, politik dan hukum adalah dua sistem yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan di antara kedua sistem tersebut. Suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dihasilkan atau dilahirkan oleh rezim politik tersebut. Pancasila merupakan kaidah penentuan dalam politik hukum nasional, sehingga hukum nasional harus dikembangkan mengarah pada menjaga integritas bangsa dengan baik, menjaga integritas aspek-aspek maupun teritori, didasarkan pada upaya pembangunan demokrasi dan momokrasi sekaligus. Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara Republik Indonesia dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku. Dalam upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut. Poin-poinnya akan saya bacakan, tapi tidak seluruhnya. 1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita yang bangsa dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang dimana kita ketahui yang saya sebut tadi adalah alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk melindungi semua unsur demi integritas atau keutuhan bangsa yang mencakupi ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai upaya-upaya politik hukum untuk memajukan negara Indonesia tersebut. Masuk ke poin B, karakteristik politik hukum nasional berlandaskan Pancasila terhadap sistem perundang-undangan nasional. Karakteristik yang dimaksud adalah kebijakan atau arah yang akan dituju oleh politik hukum nasional dan masalah pembangunan hukum nasional sebagai bentuk kristalisasi kehendak-kehendak rakyat. Kesimpulan Kongres Pancasila pada tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2009 yang mengangkat tema dengan negara hukum dalam perspektif Pancasila, mengeluarkan hasil politik hukum nasional sebagai berikut. Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional, sehingga hukum nasional harus dikembangkan mengarah pada menjaga integritas baik dan aspek ideologi maupun teritorinya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal tadi, menjaga integritas bangsa yang baik dan ideologi integritasnya. Masuk ke poin C, pengaruh politik hukum nasional yang berlandaskan Pancasila terhadap sistem perundang-undangan nasional. Itu merupakan pencerminan kompleksitas dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dan masyarakat. Politik hukum nasional yang dapat saya simpulkan adalah politik hukum memiliki arti penting bagi terbentuknya suatu produk hukum, khususnya perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengertian yang sama dan pengetahuan yang mendalam bagi seluruh subjek negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses perundang-undangan di negara Indonesia.
Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat tidak akan mencederai masyarakat dan haruslah berlandaskan pada nilai-nilai luhur tersebut. Baiklah, kita masuk ke judul yang kedua, politik pembentukan undang-undang Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dan pembentukan peraturan undang-undang. Karena politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan perundang-undangan. Corak politik perundang-undangan tersendiri dapat kita ketahui, corak politik perundang-undangan di Indonesia adalah sistem politik yang didasarkan pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah beberapa aspek yang mencerminkan corak politik perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, sistem politik. Indonesia menganut sistem politik demokrasi Pancasila. Negara ini memiliki sistem presidensial di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Terdapat juga lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki peran dalam pembuatan undang-undang. Kedua, Undang-Undang Dasar Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menjadi landasan hukum tertinggi di negara kita ini. Undang-Undang Dasar mengatur prinsip-prinsip dasar negara, struktur pemerintah, hak asasi manusia, dan berbagai hal lainnya. Perubahan dalam Undang-Undang Dasar dapat dilakukan melalui proses amandemen. Sistem hukum Indonesia menggunakan sistem hukum campuran yang terdiri dari hukum adat, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Sistem hukum ini mempengaruhi proses pembentukan dan implementasi perundang-undangan di negara ini. Sedangkan pemahaman atau definisi dari politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Masuk ke poin selanjutnya, tingkat pengembangan masyarakat. Pengembangan bentuk masyarakat menurut Moravec 2008 dapat dibedakan ke dalam beberapa tahapan, yaitu masyarakat LX Coity LX yang dimulai dari masa agraris sampai dengan masyarakat 3 titik kali yang merupakan masyarakat pasca era informasi. Masyarakat Indonesia dan di dunia saat ini sedang berubah dari masyarakat LX ke masyarakat 2X. Bahkan pada saat yang sama, beberapa bagian lain di dunia sudah mulai beringsut menuju ke masyarakat 3X. Hal ini terjadi karena pola pikir, pendekatan, dan cara pengelolaan masalah dan pemaknaan informasi pada masing-masing tahapan perkembangan masyarakat juga berbeda. Masyarakat LX adalah masyarakat yang mulai berkembang sejak masa pertanian, yang mengakhiri era masa hunter-gatherer dan nomaden, dilanjutkan dengan masyarakat pra-industri, industri 1, 2, dan 3, sampai dengan era informasi akhir abad ke-20. Di sini pengaruh global politik dapat mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam beberapa cara berikut. Pertama, globalisasi Indonesia sebagai bagian dari komunitas global terpengaruh oleh perkembangan politik dan hukum. Hubungan ekonomi yang erat antara Indonesia dan negara-negara lain juga dapat mempengaruhi pembentukan peraturan undang-undang investasi asing. Masuk yang ketiga, karakteristik politik hukum nasional. Karakteristik politik hukum nasional mencerminkan hubungan antara kekuasaan politik dan sistem hukum suatu negara. Berikut ini beberapa karakteristik politik hukum nasional yang umum ditemukan: kedaulatan hukum, pemisahan kekuasaan, kesetaraan, dan keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan adanya pembahasan tersebut, menjadi jelas bahwa dasar dari politik hukum
dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara kesetaraan, atau dapat dikatakan prinsip dasar yang digunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Dimensi dan dasar dan sasaran politik pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian, idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dimensi politik perundang-undangan. 1. Pengaruh politik terhadap hukum. Menurut Daniel S. Lew, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi kekuatan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal atau imutasi politik. Dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga negara lainnya, dan sisi kekuatan politik dan infrastruktur politik adalah seperti partai politik, organisasi, profesi, dan lain-lain. 2. Keadaan hukum dewasa ini. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya. Yang B, sasaran politik perundang-undangan. 1. Prolegnas. Prolegnas merupakan program legislasi nasional penyusunan undang-undang atau disingkat sebagai prolegnas. Adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam pembangunan nasional, supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan pangkat bidang pembangunan lainnya, serta kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di bingkai negara kesatuan Republik Indonesia melalui hukum nasional. Dalam fungsi lainnya, pembangunan hukum yang dibentuk melalui prolegnas diharapkan sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, instrumen atau mekanisme program legislasi nasional mencakup 5 tahapan kegiatan, yaitu 1. Tahapan kompilasi, 2. Tahap klarifikasi dan harmonisasi, 3. Tahap komunikasi dan sosialisasi, 4. Tahap penyusunan naskah prolegnas, 5. Tahap pengesahan. Dapat kita simpulkan kembali, pembentukan hukum tampak jelas dalam pembentukan peraturan undang-undang. Tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terletak dari pengaruh politik, yang akibatnya berdampak pada substansi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintahan. Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional Indonesia. Masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami bahasa hukum. Secara garis besar,
Instrumen atau mekanisme prolegnas mencakup 5 tahapan yang saya sebutkan tadi. Masuk ke judul yang keempat, politik hukum, alur pikir politik hukum sebagai legal policy. Masuk ke poin pertama, A. Definisi alur pikir politik hukum. Politik hukum secara umum sangat dipengaruhi oleh sistem politik hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan ideal hukum. Oleh karena itu, pembahasan politik hukum nasional di Indonesia selalu diarahkan dalam upaya mencari, memilih, dan menetapkan perundang-undangan yang dijadikan acuan atau alat negara dalam menyelesaikan problem bangsa. Implementasi politik hukum yang berupa produk hukum dapat ditemukan di prolegnas yang sudah saya bahas tadi. Berarti implementasi politik hukum dapat ditemukan di dalam prolegnas tersebut. Oke, hukum prismatik yang merupakan sistem hukum berbasis Pancasila mempunyai karakteristik sebagai berikut. Akan saya bacakan beberapa poinnya. 1. Konsep kekeluargaan, maksudnya negara menjamin hak-hak individu dan HAM, namun tetap mengedepankan kepentingan nasional. 2. Konsep keadilan dan kepastian, artinya pemaduan sisi positif dari berbagai sistem hukum dengan tujuan memberikan kepastian hukum yang berdasarkan nilai keadilan berbasis Pancasila. 3. Konsep kepemaduan antara hukum sebagai cerminan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan hukum mengarahkan masyarakat pada perkembangan hukum yang dicita-citakan. Yang dapat disimpulkan dari judul tersebut, politik hukum adalah arah pembangunan hukum atau pembuatan dan pemilihan hukum yang berpijak dan kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dimensi dan sasaran politik pembentukan perundang-undangan Indonesia lanjutan. Pembahasan peranan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Patmo Wahjo, politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dan menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dari tentang apa yang dijadikan kriteria dan menghukumkan sesuatu. Dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, kekuatan hukum yang diperoleh oleh suatu perundang-undangan dengan adalah sesuai dengan hierarki dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, yang mana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah 1. Undang-Undang 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, 4. Peraturan pemerintahan, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Landasan politik perundang-undangan. Sebagian bagian dari konsep pembangunan politik perundang-undangan sudah pasti bertumpu pada suatu landasan atau yuridis, yaitu antara lain Pancasila, undang-undang, dan peraturan dan kebijakan implementatif dari politik peraturan perundang-undangan. Arah politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengutip pendapat Sajipto Raharjo dalam buku Ilmu Hukum menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Baik, kita masuk ke judul selanjutnya, aspek-aspek politik hukum nasional. Aspek-aspek politik hukum nasional. Aspek politik hukum nasional merujuk pada hubungan antara politik dan hukum dalam konteks suatu negara. Ini mencakup interaksi antara kebijakan politik dan sistem hukum suatu negara, serta bagaimana hukum diterapkan dan dipengaruhi oleh proses politik. Lembaga-lembaga yang dapat merumuskan politik hukum nasional adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan lembaga-lembaga yang lain tidak mempunyai kewenangan merumuskan politik hukum. Sistem politik hukum merupakan interaksi antara
pemerintahan dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Setiap negara di dunia menganut sistem politik yang bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan negara. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Kuasa notoratif akan dapat bekerja secara elektif dalam suatu sistem disebut politik, maka sistem politik adalah salah satu sistem dari berbagai sistem yang ada di dalam masyarakat, seperti sistem sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Dengan adanya perubahan Undang-Undang 1945, khususnya pasal 21 ayat 1 yang menentukan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentukkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang baiklah yang terakhir dengan judul Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional. Di sini dapat dijelaskan pembangunan hukum di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan terus berlanjutan. Melalui kebijakan dan strategi yang tepat, Indonesia berupaya membangun sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa poin penting dalam pembangunan hukum di Indonesia meliputi informasi peraturan perundang-undangan, penguatan lembaga peradilan, menegakkan hukum yang kuat, partisipasi politik, pendidikan hukum, dan harmonisasi hukum nasional dan internasional. Meskipun ada tantangan yang dihadapi seperti ketidakpastian hukum, korupsi, dan akses terhadap keadilan yang belum merata, langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Rekomendasi untuk memperbaiki pembangunan hukum di Indonesia termasuk memperkuat independensi lembaga peradilan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, perbaikan sistem perundang-undangan, pengaturan penegakan hukum dalam anti korupsi, peningkatan pengadilan hukum, pemberdayaan masyarakat, serta harmonisasi hukum nasional dan internasional. Dalam implementasi rekomendasi ini diharapkan pembangunan hukum di Indonesia dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan adanya sistem hukum yang kuat dan berkeadilan, Indonesia dapat menciptakan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Baiklah, berikut ada beberapa poin yang sudah saya jelaskan. Itu adalah materi kami terakhir. Ada beberapa makalah, paling kurang dan paling dikit 8 makalah. Itu sudah saya jelaskan dan saya rangkum. Baiklah, sekiranya pembicaraan saya ada yang salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.